Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih istiqamah dengan pelajaran kita, yakni pelajaran Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada bahasan yang berikutnya, yaitu berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa la yahillu lirajulin muslim ay yaqul fulanun sahibu sunnah. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengklaim fulanun sahibu sunnah, bahwa si fulan itu adalah sahibu sunnah, hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisalu sunnah, sampai dia mengetahui bahwa pada diri orang tersebut terdapat padanya perkara-perkara sunnah. La yuqalu lahu sahibu sunnah hatta tajtami'a fihi as-sunnatu kulluha. Maka tidak boleh dikatakan kepada seseorang bahwa dia itu sahibu sunnah sampai terkumpul padanya sunnah seluruhnya. Naam. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, bab yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah bab tentang tazkiyah, yaitu tidak boleh memberikan tazkiyah kepada seseorang, memuji seseorang yang orang itu tidak layak dia mendapatkan pujian itu, tidak layak dia mendapatkan tazkiyah tersebut. Karena tazkiyah itu hakikatnya adalah syahadah, persaksian. Nah, persaksian itu tidaklah boleh diberikan kecuali apabila memang seseorang itu telah memahami, mengetahui bahwa orang itu layak untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan persaksian. Sehingga para ulama mengatakan
tazkiyah itu tidak terjadi melainkan apabila telah terpenuhi padanya syarat-syarat untuk memberikan tazkiyah. Sebab kalau tazkiyah atau syahadah diberikan kepada orang yang tidak layak, itu sama halnya dengan persaksian dusta. Nah, kalau persaksian dusta, maka tentu ini adalah merupakan dosa dan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka terkait dengan pembahasan ini bahwa hendaklah seseorang itu berhati-hati dalam memberikan tazkiyah. Berhati-hati pula dalam memberikan syahadah, persaksian. Sebab kalau sampai tazkiyah itu diberikan kepada orang yang tidak layak atau yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat tazkiyah, maka itu sama halnya dengan dia melakukan persaksian dusta. Sama halnya dengan dia melakukan persaksian dusta. Dan tentu hal ini adalah haram, tidak diragukan lagi. Hal ini ya ikhwan berbeda dengan zaman sekarang ini, di mana manusia dengan gampangnya memberikan tazkiyah kepada seseorang. Ya, para penuntut ilmu dipanggil ustadz, ya orang-orang yang baru belajar agama sudah diberikan tazkiyah, para da'i biasa dianggap syekh kibar, sehingga tidak lagi terbedakan mana ahlul ilmi dan mana penuntut ilmu. Tidak lagi terbedakan mana yang dimaksudkan dengan kibarul ulama dan mana yang dimaksudkan dengan da'i biasa saja. Seorang da'i, karena semua da'i telah memberikan atau diberikan posisi sebagai syekh atau sebagai kibar. Ini tentunya musibah. Ini merupakan penipuan terhadap umat. Merupakan penipuan terhadap umat. Demikian pula terkait dengan klaim seseorang itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Seseorang itu sahibu sunnah atau bukan sahibu sunnah. Kalau hanya nampak pada diri seseorang satu saja perkara sunnah atau dua perkara sunnah atau tiga perkara sunnah pada dirinya, maka orang itu belum layak untuk dikatakan sebagai sahibu sunnah. Misalnya ada orang itu dia punya jenggot, nampak padanya sunnah apa tidak? Nampak. Dia juga bukan orang yang musbil atau tidak melakukan isbal. Sunnah tidak? Sunnah. Apakah kemudian layak kita mengatakan seorang ini adalah ahlu sunnah, sahibu sunnah? Belum cukup. Atau misalnya seorang wanita dia bercadar, nampak pada dirinya sunnah apa bukan? Sunnah. Lalu kita mengatakan bahwa wanita tersebut adalah seorang salafiyah atau seorang ahlu sunnah, sudah layak apa belum? Belum layak kalau menurut definisi Al-Imam Al-Barbahari ini. Sebab itu para ulama mengatakan dengan bahasa yang paling mudah untuk memahami apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini adalah yang dimaksudkan dengan sahibu sunnah itu adalah orang yang terkumpul pada dirinya sejumlah perkara sunnah dan terbebas atau selamat dari berbagai sekte sesat. Dari apa? Sekte sesat. Sebab itu bisa saja pada diri seseorang itu ada pada dirinya perkara sunnah, tetapi dia terjerumus dalam sekte yang sesat. Iya. Ada orang wanita bercadar, rapi cadarnya, tapi Syiah Rafidhah. Berarti bukan ahlu sunnah.
Ada seseorang punya jenggot, celananya cingkrang, ya, tetapi pemahamannya qadariyah. Berarti bukan ahlu sunnah atau sahibus sunnah. Paham ya ikhwan? Sebab itu sekali lagi kita katakan bahwa sahibus sunnah itu tidak punya seragam, tidak punya atribut tertentu. Jadi jangan melihat kalau ada orang pakai sirwal al-hanif ahlu sunnah ini, ya, salafi, bukan, belum tentu. Ya, ada orang pakai jubah Maroko, wah ini ahlu sunnah, salafi, bukan. Karena sahibus sunnah tidak punya atribut yang namanya seragam, yang tidak bisa dikenal dengan seragam. Tetapi sahibus sunnah adalah orang yang terkumpul pada dirinya sejumlah perkara sunnah dan terbebas dari berbagai macam sekte sesat. Mafhum ya ikhwan? Fahim tum? Apa itu sekte sesat? Sekte sesat adalah sekte-sekte, kelompok-kelompok yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu, yaitu sumbernya seperti Jahmiyah dan segala macam turunannya, kemudian seperti Syiah dan segala macam turunannya, kemudian seperti Khawarij dan segala macam turunannya, Qadariyah dan segala macam turunannya, Jabariyah dan segala macam turunannya, terbebas dari berbagai macam sekte itu dan terkumpul pada dirinya sejumlah perkara sunnah, maka orang itu dikatakan sahibus sunnah. Ya, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Naam. Taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Berkata Abdullah bin Mubarak yang Allah telah merahmati beliau. Abdullah bin Mubarak adalah seorang imam. Ya, bapaknya adalah Mubarak, seorang pemuda saleh, ahli amanah, yang sebagaimana telah pernah ana singgung atau ana sebutkan sebuah kisah singkat tentang bapak beliau ini, Abdullah Mubarak, yaitu Al-Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan kepada kita bahwa asluth naini wa sab'ina hawa arba'atu ahwa. Pokok atau asas dari 72 golongan yang sesat itu adalah 4 golongan. 72 golongan yang sesat. Yang dimaksudkan mana? Yang dimaksudkan oleh Ibnu Mubarak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat, yaitu umat Islam ini sataftariq ala 73 golongan. Maka kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, 73 golongan itu kan dalam sabda Nabi Fintani wa sab'ina finnar wa wahida fil jannah, atau 72 golongannya di neraka dan 1 golongannya di surga. Nah, 72 golongan itu kata Al-Imam Ibnu Mubarak berasal dari 4 golongan yang sesat. Berasal dari apa? 4 golongan yang sesat. Famin hadhil arba'ati ahwa tasha'abat ithnani wa sab'una hawa. Dari 4 golongan yang sesat inilah terpecah bercabang-cabang menjadi 72 golongan. Yaitu 4 golongan tersebut adalah Al-Qadariyah, wal Murji'ah, wal Syiah, wal Khawarij. Jadi kalau kita lihat dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini,
kita dapat memahami bahwa segala macam aliran-aliran sesat yang di zaman ini kita dapati, itu kalau kita runut ke atas, itu semuanya rata-rata paling sumbernya 4 firqah yang sesat ini. Kalau bukan asalnya Qadariyah, berarti asalnya mungkin Murji'ah. Kalau bukan asalnya Murji'ah, berarti bisa jadi asalnya adalah Syiah. Kalau bukan asalnya Syiah, bisa jadi asalnya adalah Khawarij. Begitu. Paham maksudnya, ikhwan? Nah, sehingga berbagai macam kelompok yang sesat itu, kalau kita runut ke atas, kita dapati sumbernya ini 4 aliran sesat ini. Sebab itu ya ikhwan, kalau bicara tentang Qadariyah, itu sudah pernah kita singgung berulang-ulang kali ya. Di dalam Qadariyah itu sendiri ada Jabariyah, ada Qadariyah yang ekstrim, yang menafikan takdir Allah Azza wa Jalla, bahwa semua perbuatan manusia itu adalah merupakan upaya manusia itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan takdir di situ. Kemudian ada Qadariyah yang berlawanan dengan Qadariyah ini, namanya Jabariyah, yaitu yang menetapkan bahwa manusia tidak punya pilihan, melainkan manusia itu dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari situ muncul lagi Qadariyah ini selain Qadariyah, Murji'ah. Murji'ah adalah orang-orang yang menafikan amal daripada iman, yaitu mereka pada prinsipnya mengatakan bahwa amal itu tidak termasuk daripada iman. Jadi amal itu adalah amal berdiri sendiri, iman itu adalah juga berdiri sendiri. Amal tidak mempengaruhi iman, itu menurut mereka. Nanti di dalam Murji'ah ini terbagi-bagi menjadi berapa banyak golongan. Di antara mereka ada yang mengatakan amal itu bukan iman, tetapi amal itu wajib. Ini fuqahanya Murji'ah. Fuqahanya Murji'ah. Al-Imam Abu Hanifah terfitnah di dalam pemahaman ini, yaitu fuqaha dari kalangan para Murji'ah. Amal bukan bagian dari iman, tetapi amal itu wajib, begitu. Tetapi Murji'ah yang paling ekstrim adalah Murji'ah yang mengatakan amal itu sama sekali tidak ada hubungannya. Bahkan amal bukan sebuah kewajiban. Ada amal, nggak ada amal, itu nggak penting. Karena dia adalah sesuatu yang sama sekali tidak punya hubungan dan tidak mempengaruhi iman. Dari Murji'ah ini muncul berbagai macam sekte, sampai kita kenal di belakangan hari ada sekte-sekte yang memfokuskan dirinya dalam aktivitas kerohanian. Maka jangan heran kalau tokoh-tokoh kegiatan-kegiatan kerohanian itu ada di antara mereka yang mengatakan bahwa ya Allah, kalau seandainya aku beramal ini adalah untuk mendapatkan surgamu, maka janganlah masukkan aku ke dalam surga. Dan kalau saja aku meninggalkan sebuah kemaksiatan itu untuk terhindar daripada nerakamu, maka janganlah hindarkan aku dari neraka. Artinya amalan itu tidak begitu penting bagi mereka. Yang penting adalah aktivitas kerohanian. Mafhum ya ikhwan? Maka kemudian aktivitas kerohanian ini berkembang sedemikian rupa, digeluti oleh kelompok-kelompok sesat, di antaranya adalah penganut ilmu kalam. Penganut ilmu kalam, Mu'tazilah. Lalu dibuatlah sebuah aktivitas yang namanya mengeluarkan dari dalam diri pengaruh-pengaruh jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar, dan memasukkan ke dalam diri adalah pikiran-pikiran yang positif. Inilah penganut ilmu kalam dan aliran-aliran aktivitas kerohanian dari kalangan para sufiyah. Lalu muncullah
di kemudian hari di dunia modern yang namanya hipnoterapi. Hakikatnya apa? Melakukan aktivitas persemedian untuk mengeluarkan pengaruh-pengaruh negatif dari dalam diri agar pengaruh positif itu dapat difungsikan. Sekilas mungkin baik-baik saja, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Fatawa bahwa orang yang melakukan aktivitas seperti ini, ketika dia mengosongkan dirinya benar-benar, maka orang ini akan dirasuki oleh syaitan. Maka aktivitas kehidupannya yang baru itu tidak terlepas dari pengaruh syaitan. Maka pada umumnya orang-orang yang melakukan aktivitas kerohanian atau hipnoterapi itu terkadang nampak daripada diri mereka hal-hal yang berupa kesaktian-kesaktian. Paham ya ikhwan? Dalilnya kata Ibnu Taimiyah adalah man ya'shu an dzikrir rahman fa inna lahu wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa inna lahu qarin. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, coba ada mushaf apa di HP itu ketik ya, coba lihat ayatnya. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa inna lahu qarin. Kurang lebih. Coba ulang, jangan salah ayat Al-Qur'an. Mana akhwawan? Mana HP-nya? Ada Quran, mushaf. Oh, jangan. Mana? Ada Pak Muhyiddin. Saya ketik ada Quran mana? Biar lebih gampang. Thayyib. Ada. Ya'shu. Aywa. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Ya. Nah, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jal, mengosongkan dirinya dari peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kami akan menjadikan dia dikuasai oleh syaitan, dan syaitan itu adalah menjadi teman karibnya, menjadi qarinnya. Ya. Maka ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini turunannya berasal dari apa tadi? Awalnya dari Murji'ah dulu, amal nggak penting. Kemudian yang penting cinta kepada Allah. Sektenya turun kepada sekte Sufi. Nah, cinta kepada Allah mulai muncul aktivitas kerohanian yang dimiliki oleh ilmu kalam. Mu'tazilah. Lah turun. Kemudian pada dunia modern diistilahkan dengan nama hipnoterapi. Sudah ada asalnya belum? Sudah ada. Mafhum ya ikhwan? Dan seterusnya. Kemudian apa lagi selain Murji'ah? Kelompok yang ketiga adalah Syiah. Syiah dengan berbagai macam turunannya. Awalnya istilah Syiah atau tasyayyu muncul di kalangan para sahabat itu masih baik-baik saja. Dalam artian masih aman. Mereka melebihkan atau mengakui kedudukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mengakui kedudukan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Namun mereka berselisih tentang kekhalifahan antara posisi Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Ini awalnya. Ini apa? Awalnya. Jadi awalnya istilah tasyayyu itu adalah orang-orang yang tidak mengkafirkan sahabat, orang-orang yang sepakat dengan kedudukan Abu Bakar dan Umar, tetapi mereka berselisih tentang kedudukan Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma.
Mana yang lebih pantas, mana yang lebih utama. Soal khalifah, ya Utsman bin Affan lebih layak khalifah, kemudian Ali. Tapi soal keutamaan, Ali lebih utama daripada Utsman bin Affan. Ini pergulatan tasyayyu' Syiah di awal-awalnya. Paham ya, kawan? Sebab itu jangan salah. Kalau di dalam Sahih Bukhari ada rijal-rijal di dalam Sahih Bukhari atau ada perawi-perawi hadis itu yang terindikasi tasyayyu' Syiah. Jadi jangan antum menyangka bahwa tasyayyu' yang dimaksudkan di situ adalah Rafidhah atau Syiah Itsna Syiahnya 12 imam. Ya. Naam, Syiahnya 12 imam, bukan itu yang dimaksud. Dia yang dimaksudkan itu tasyayyu' dalam konsep ini, konsep awal munculnya itu, yaitu mereka mengakui kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, mengakui kedudukan Umar Ibn Al-Khattab. Mereka juga tidak mengkafirkan sahabat, tapi mereka berselisih antara Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Turun ke bawah, mulailah terjadinya penyimpangan sampai dia yang mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama. Mulai muncul dia bukan hanya lebih utama dari sisi keutamaan, tapi dialah yang lebih berhak kepada khalifah karena dialah yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Kemudian turun lagi ke bawah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, ya. Dan turun lagi ke sana bahwa yang mengatur bumi alam semesta ini adalah 12 imam. Jadi memang penyimpangan ya kawan, itu awalnya bagus. Awalnya manusia terkecoh. Loh ini mana kesalahannya? Mana penyimpangannya ini? Tidak ada. Ini kok dikatakan sesat ini kelompok? Padahal tidak ada. Baik. Tapi kemudian nanti turun, menjadilah kesesatan yang nyata. Paham ya kawan? Paham ya? Kemudian yang berikutnya, bagi kelompok yang sesat yang berikutnya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari adalah Khawarij. Khawarij ma'ruf ya, adalah kelompok yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang melakukan dosa besar siapapun dia, ya. Kemudian kelompok yang menghalalkan melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Nah, dan ciri-ciri Khawarij itu adalah ma'ruf, sudah sering kali kita sampaikan. Tapi dari sinilah kemudian berkembang dari Khawarij ini berkembang kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Ada yang kemudian pada dunia modern mengambil prinsip-prinsip untuk meraih kekuasaan di dalam dunia demokrasi yang disebut dengan harakiyah. Kemudian ada yang mengambil pemahaman yang mengatakan bahwa daulah Islamiyah harus dibentuk dengan hukum Islam, maka memperjuangkan hukum Islam melalui jihadiyah, maka adalah kelompok jihadi, dan seterusnya. Ini kalau runut ke atas, akarnya adalah Khawarij. Ada yang berjuang di bidang parlemen, ada yang berjuang di bidang jihadis. Intinya melakukan penggulingan terhadap sebuah pemerintahan yang dianggap tidak becus dan tidak Islami. Paham ya kawan? Sampai di sini paham ya? Baik. Maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita katakan kalau seandainya seluruh kelompok sesat yang ada ini, kalau kita lihat pengkafiran terhadap kaum muslimin yang melakukan dosa besar, di zaman dulu tidak ada yang namanya Islam Jamaah Lemkari, kemudian di hari ini ada. Mana akar kesesatannya? Akar kesesatannya dirunut-runut lari juga ke Khawarij. Apa prinsipnya? Mengkafirkan orang-orang yang berada di luar kelompoknya, yaitu yang dianggap melakukan dosa besar. Apalagi banyak. Jadi intinya adalah semua kelompok sesat yang kita dapati pada zaman klasik maupun pada zaman modern ini dengan berbagai macam modelnya, ya,
itu kalau kita runut semua, maka semuanya kembali ke atas itu pasti bersumber dari 4 kelompok yang sesat ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kalau dikatakan Ustadz, kalau begitu bagaimana caranya kita memahami, mengetahuinya? Caranya adalah dengan melihat prinsip-prinsip kesesatan pada kelompok yang menjadi asal daripada kelompok-kelompok tersebut. Qadariyah, prinsip-prinsip kesesatannya apa? Sehingga kalau di zaman modern ada satu kelompok sesat namanya Wiro Sableng, kita lihat kelompok Wiro Sableng ini prinsip kesesatannya apa? Oh, prinsip kesesatannya menolak takdir Allah. Oh, berarti ini asalnya Qadariyah, gitu. Namanya bukan Qadariyah Ustadz, soal nama nggak ada urusan. Mau kasih nama Megaloman, kasih nama kura-kura ninja, kasih nama Wiro Sableng, nggak ada urusan. Tapi yang menjadi masalah itu adalah prinsip kesesatannya tersebut. Mahfum ya ikhwan? Paham ya sampai di sini ya? Toib. Anak kadang-kadang nanya antum paham, antum gak ngomong tuh anak gak jadi lanjut. Khawatir salah paham. Ya. Nah, tapi anak yakin paham ya. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Faman qaddama Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Aliyan ala jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil baqina illa bi khairin fada'a lahum faqad kharaja min at-tashayyu' awwalihi wa akhirih. Barang siapa yang mengedepankan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini tertibnya dalam pandangan ahlu sunnah. Dalam pandangan ahlu sunnah ini nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik Ali, Umar, Abu Bakar, nggak boleh. Harus Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Barang siapa yang mengedepankannya berdasarkan tertibnya tersebut, ya, di atas seluruh sahabat yang lain, walam yatakallam fil baqina, dan dia tidak berbicara tentang sahabat-sahabat yang lain selain dari 4 sahabat ini illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan, wada'a lahum, dan dia berdoa kepada mereka dengan kebaikan, faqad kharaja minat tashayyu'i awwalihi wa akhirih, maka dia telah keluar, dia telah terbebas dari Syiah seluruhnya, baik awalnya maupun akhirnya. Ya ikhwan, kita ingin mengatakan tentang berbicara tentang para sahabat dengan keburukan itu adalah merupakan prinsip kesesatan. Sebab kita lihat banyak sekali kelompok-kelompok yang mendiskreditkan Islam itu bersumber dari mereka mendiskreditkan para sahabat. Mulai dari mendiskreditkan pribadinya, kemudian sampai pada mendiskreditkan agamanya. Kita lihat ada kelompok yang menolak ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya pernah membaca sebuah buku kurang lebih 20 tahun yang lalu. Buku itu namanya Hadis-Hadis Misogini. Ditulis oleh seorang cendekiawan katanya, berasal dari Mesir. Ditulis dalam bahasa Inggris, dosen terbang di Amerika, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam Hadis-Hadis Misogini itu dia lakukan kritikan terhadap sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, sampai pada kesimpulannya bahwa Abu Hurairah itu tidak layak diterima hadis-hadisnya karena dia pengangguran, cuma tidur-tidur di masjid, nggak ada kerjaan dan lain-lain. Itulah yang dipakai. Untuk apa? Untuk menyerang. Pertama, mereka membuka jalan untuk terjadinya pintu penyimpangan di dalam Islam dengan melakukan kritikan-kritikan kepada para pembawa agama. Yang mereka kritik bukan agamanya. Kalau mereka kritik agama itu akan nampak. Akan apa? Akan nampak. Tetapi yang mereka kritik apa? Pribadi. Ketika pribadinya jatuh, otomatis agamanya akan ditolak. Ketika agamanya akan ditolak, maka sekian banyak sumber Islam akan hilang. Mahfum? Sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah akan dibuang kalau kita mengatakan Abu Hurairah ini tidak layak untuk meriwayatkan hadis. Suatu ketika, saya lupa persis
terjadi di wilayah mana ya, tapi disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lam Nubala bahwa ada satu ketika di satu masjid itu ada seorang syekh, dia menerangkan pelajaran agama, dia sedang ngajar. Lalu di antara orang-orang yang hadir adalah salah seorang, dia bertanya, "Ya syekh, bagaimana menurut Anda hadis ini?" Dia sebutkan hadis tentang lalat, yaitu idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila lalat jatuh di bejana minuman salah seorang dari kalian, falyaghmishu walyanza'hu, maka hendaklah dia celup dulu baru dia buang, karena pada salah satu cacat salah satu sayap lalat itu ada obat, pada salah satu sayapnya ada racun. Dia tanya kepada syekh, ini hadis ini. Kata beliau, hadisnya sahih. Apa kata orang itu? Ya syekh, bagaimana hadis ini sahih sementara hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah? Lalu dia lakukan cercaan terhadap Abu Hurairah. Apa yang terjadi ya kawan? Tiba-tiba ular jatuh dari atas atap masjid itu. Ular itu jatuh dan tidak mengejar siapapun kecuali mengejar orang itu. Ular ini dikejar orang tersebut. Orang itu dia berlari dan jamaah mengatakan, "Tubilallah wastaghfir." Ya, bertobat kepada Allah dan istighfarlah bertobat kepada Allah. Lalu dia istighfar, dia bertobat kepada Allah, seketika ular itu hilang. Seketika apa? Ular itu hilang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaannya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dari lisan-lisan yang berbicara tentang mereka dengan pembicaraan yang tidak benar. Taib. Dari ucapan Imam Al-Barbahari ini kita paham bahwa akar Syiah itu bermula dari mengotak-atik tertibnya Khulafaur Rasyidin. Paham maksudnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mulai dari otak-atik dulu, siapa yang lebih utama di antara mereka. Kemudian turun kepada apa? Berbicara tentang para sahabat yang lainnya dengan yang tidak benar. Kemudian turun lagi apa? Mengkafirkan mereka. Sehingga barang siapa yang terbebas dari itu, maka dia terbebas dari Syiah awalnya maupun akhirnya. Paham maksud? Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kita habiskan aja ya. Kita habiskan, ada 2 kalimat lagi, 3. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari, "Wa man qala al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, faqad kharaja minal irja'i awwalihi wa akhirih." Barang siapa yang berpendapat bahwa iman itu ucapan, perbuatan, dia bertambah dan dia berkurang, maka orang ini telah keluar darinya atau dia telah terbebas dari pemahaman irja murji'ah yang awal maupun yang akhir. Artinya terbebas dari pemahaman murji'ah seluruhnya. Di sini kita pahami bahwa asalnya pemahaman irja itu adalah dari menafikan amal dari iman. Paham ya? Menafikan amal dari iman itu asalnya pemahaman murji'ah. Kemudian turun menjadi berbagai macam bentuk kesesatan. Iya. Baik. Paham di sini, ikhwan? Naam. Imam Bukhari di dalam awal-awal ya daripada sahihnya itu membantah pemahaman irja ini dengan sejumlah hadis. Ya, beliau membuat bab itu bab tentang amal itu bagian daripada iman, itu dalam sejumlah hadis yang bukan tempatnya untuk kita sebutkan di sini, tetapi para ulama sejak zaman dulu sudah membantah pemahaman murji'ah ini. Taib. Kemudian yang berikutnya, wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma'a kulli khalifah wa lam yara al-khuruj 'ala sultani bis-sayf wa da'a lahum bis-salah faqad kharaja min qaulil khawarij awwalihi wa akhirih. Barang siapa yang berpendapat bahwa salat di belakang imam, salat di belakang setiap orang yang baik maupun buruk, orang yang baik atau orang fajir, berjihad, artinya salat di belakang orang muslim, baik orang muslim itu pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, itu sah. Yang berpendapat seperti itu, karena ada orang yang tidak mau salat di belakang orang yang selain daripada golongan dia. Iya,
padahal orang itu masih muslim. Maka itu pemahaman yang sesat. Maka Imam Al-Barbahari mengatakan, barang siapa yang mengatakan sahnya sholat di belakang orang muslim, walaupun dia itu orang yang baik atau orang yang fajir, kemudian dia berpendapat bahwa al-jihadu ma'a kulli khalifah, berjihad itu bersama dengan setiap pemimpin, apakah pemimpin itu jahat atau pemimpin itu baik, selama dia muslim. Walam yara al-khuruja ala sultani bis-saif, dan dia juga berpandangan bahwa tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin. Wada'a lahum bis-salah, dan dia berpendapat bahwa dianjurkan mendoakan para penguasa dengan kebaikan. Faqad kharaja min qaulil khawarij awwalihi wa akhirih, maka dia telah terbebas dari pemahaman khawarij seluruhnya. Di sini artinya Imam Al-Barbahari ingin mengatakan kepada kita bahwa akar pemikiran khawarij itu bersumber dari pertama, merasa enggan untuk sholat di belakang orang yang keluar dari yang bukan golongannya. Kenapa ya Ustadz begitu? Ya karena ada indikasi. Tidak mau sholat di belakang orang yang di luar dari golongannya, itu indikasinya apa? Dia itu masih muslim apa enggak muslim? Kan gitu. Oh dia pelaku dosa besar. Dia pelaku dosa besar tapi muslim apa enggak? Oh dia sudah bukan muslim, saya enggak mau karena dia melakukan dosa besar. Jatuhlah dalam pemahaman khawarij. Paham maksudnya ya? Taib. Jadi itu akar pertama. Akar yang lain dari pemahaman khawarij adalah berjihad dari masing-masing dirinya saja. Kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok pribadi bersendirian melakukan jihad-jihad yang dalam pandangan mereka adalah untuk melakukan menggulingkan kedzaliman. Yang ketiga, pemahaman khawarij itu bersumber dari menghalalkan melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Yang keempat adalah mendoakan keburukan, kebiasaan mendoakan keburukan secara langsung kepada penguasa. Mafhum? Lah Ustaz, bukankah di dalam hadis ada doa-doa Rasulullah tentang penguasa ya? Ya Allah, barang siapa yang Allah jadikan dia penguasa, lalu dia berbuat baik kepada umatku, maka berbuat baiklah kepada dia. Barang siapa yang Allah jadikan dia penguasa, tapi dia berbuat jahat kepada umatku, dia berbuat buruk kepada mereka, maka buruklah dia. Itu kan doa. Yang kita maksudkan di sini adalah kalau secara umum seperti ini bukan indikasi khawarij. Tapi yang dimaksudkan ini adalah mendoakan kejelekan secara langsung tertuju kepada penguasa tertentu. Ya, mafhum ya ikhwan? Nah, kalau secara umum itu enggak masalah karena dalam hadis ada doa-doa Rasulullah yang demikian. Taib. Yang berikutnya adalah ini adalah diantara akar-akar pemikiran khawarij. Maka kelompok-kelompok sempalan belakangan, siapa saja apapun namanya, yang terindikasi pada mereka ada sebahagian dari pemahaman-pemahaman merupakan inti pemahaman khawarij ini, maka kita katakan mereka ada pada diri mereka sifat-sifat pemahaman-pemahaman khawarij walaupun tidak seluruhnya. Ya. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, "Wa man qala al-maqadiru kulluha minallahi azza wa jalla khairuha wa syarruha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' faqad kharaja min qaulil qadariyah awwalihi wa akhirih wa huwa sahibu sunnah." Barang siapa yang berpendapat bahwa takdir itu semuanya dari Allah, baik yang buruk maupun yang baik, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, maka orang ini telah terbebas dari pemahaman qadariyah seluruhnya dan dia dianggap sebagai sahibus sunnah. Artinya orang-orang yang terbebas dari pemikiran-pemikiran sesat, kelompok-kelompok sesat dalam masalah akidah, maka dia dikatakan sahibu sunnah. Intinya Islam itu adalah perkara akidah, sehingga orang yang tidak selamat dalam perkara akidah, dia tidak boleh dikatakan sahibu sunnah. Paham ya kawan? Orang yang selamat dalam perkara akidah, kita katakan dia sahibu sunnah. Orang yang terbebas dari pemikiran khawarij, terbebas dari pemikiran qadariyah, terbebas dari pemikiran murji'ah, ya, terbebas dari pemikiran syiah, maka kita katakan dia sahibu sunnah dalam permasalahan akidah. Kenapa? Karena kalau persoalan ibadah itu
90% atau 85% adalah persoalan ijtihadiyah. Orang bisa berbeda di sana dengan perbedaan yang sengit, yang masing-masing tidak bisa saling disalahkan atau dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Kenapa? Karena perselisihan dalam persoalan fikhiyah itu 85% adalah perselisihan yang dibolehkan dalam pandangan agama. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sampai di sini paham? Taib. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.